Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan. Ayo dong yang sebelah kanan diisi, yang depan tapi biar imbang. Selamat sore Christine, Kak Nova. Ayo yang sebelah kanan diisi biar imbang. Yang belakang boleh pindah ke sebelah kanan. Jangan di belakang, kita yang maju. Lexon, Lexon dan Lemon boleh bergeser. Ada sukacita sore hari ini? Ada sukacita? Tetap semangat mengikuti kelas disciple? Masih tetap semangat? Puji nama Tuhan. Yuk, kita akan mulai ya. Ayo Kak Agnes, maju ke depan, jangan di belakang. Oke. Mari kita akan memulai kelas disciple materi yang 3. Oke. Mari sebelum kita memulai, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sore hari ini untuk kembali berada di baiknya yang kudus, untuk kita boleh semakin diperlengkapi dengan materi-materi pembelajaran yang itu bisa mengubahkan pola pikir kita, bisa mengubahkan hidup kita, dan semakin membuat diri kita semakin mengerti kasih Bapa yang sesungguhnya. Mari saya undang semua adik-adik, anak-anak untuk bangkit berdiri. Tadi sudah Ibu ini ya, sudah Ibu share. Mungkin Kak Talita bisa di-share ke Kak Nova atau Christine. Sudah bisa lihat di grup ya? Di grup, oke. Yuk kita mau bersyukur sore hari ini. Kita mau berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar untuk dekat dengan Tuhan. Kita mau rasakan ketika kita dekat dengan Tuhan, itu kita bisa menemukan cintanya.
Mari sekali lagi saya mau adik-adik saya katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Amin. Dekati hatimu. Saat ku berpaling, dekat cintamu. Saat kau menanti, bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Mari bersama nyatakan, oh yes, ku dapat hatiku. Lebih lagi nyatakan, oh itulah hidupku, inilah hidupku. Segenap hati
sore hari ini rindu untuk duduk diam dekat di dalam hadirat, rindu untuk duduk diam dekat di hati. Mari Bapa sore hari ini Kau menjamah setiap anak-anak. Biarlah kasih-Mu tetap nyata atas setiap kehidupan kami semua yang ada sore hari ini. Kami rindu Tuhan, setiap hidup kami, setiap nafas kami, setiap perkataan kami, setiap tingkah laku kami, seluruh kehidupan kami itu boleh senantiasa menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Untuk itu sore hari ini Bapak, sebelum kami menerima materi yang ketiga, kami tetap meminta Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kami yang ada saat ini. Biarlah Bapak Kau sendiri yang pegang kendali dalam setiap hidup kami. Bahkan ruangan ini, ruangan hati kami, pikiran kami mau serahkan bawa di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau terus pegang kendali, Kau yang pimpin Tuhan jalannya pembelajaran materi pada sore hari ini. Kau memberikan hikmat-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan materi-materi yang akan kami terima pada hari ini. Biarlah Bapak setiap materi yang disampaikan, biarlah itu merupakan isi hati Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Bapak, hikmat Tuhan itu nyata atas setiap kami yang ada hari ini. Biarlah Tuhan juga memampukan setiap anak-anak-Mu untuk memberikan pengertian kepada mereka. Setiap materi yang mereka terima itu akan Tuhan taruh dalam hati dan pikiran mereka, sehingga kehidupan anak-anak-Mu menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk boleh menjadi dampak bagi setiap orang-orang yang mereka temui. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Bapa. Bahkan kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan yang akan mengganggu pikiran kami, hati kami, bahkan ruangan ini, sore hari ini kami tolong, kami tekuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap meminta kuasa yang daripada Tuhan saja menaungi setiap kami yang ada saat ini. Beracaralah bagi setiap kami Bapa, dan kami siap menerima pembelajaran sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima pembelajaran sore hari ini, boleh bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai materi, tetap ya kita akan kumandangkan yel-yel kita. Masih ingat? Masih ingat? Oke, yuk kita mau bersama-sama nyatakan yel-yel pembelajaran kelas disciple kita. Aku dipulihkan. Kita semua dipulihkan. Sekali lagi, 2, 3. Aku dipulihkan. Kamu dipulihkan. Kita semua dipulihkan. Risalah-salah kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali dan berdoa. Tadi ada yang dengar yes gitu ya. Puji Tuhan. Apa namanya, ada yang ingat. Sekali lagi deh, kalau begitu harus lengkap ya. 3, 2, 1. Aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Ya, sebelum saya mulai materinya silahkan dibagikan. Nanti yang baru datang akan dapat materi yang sebelumnya ya. Tapi nanti ada kelas tersendiri buat kalian yang masih baru mengikuti. Nanti Bapak akan sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang siapa yang masih ingat kemarin duduknya sama siapa? Nah, siapa yang masih ingat kemarin duduknya sama siapa? Rio sama Martel. Oke. Ya, siapa namanya? Siapa kemarin? Yang kemarin ada pasangannya. Sam sama siapa? Sama Letus. Nah, sekarang yuk dimulai dari
Bu Grace sama Mami. Oke, silakan duduk apa namanya ke depan ya, Mami. Ya, oke. Sebentar, Bapak mau atur dulu nih. Harus ada pasangannya, ya. Ya. Oke. Terus Letus sama siapa? Hah? Kemarin? Hah? Yang benar, harus sesuai kemarin. Sam, kamu kemarin sama siapa? Sam? Oh, Sam sama Rexon. Ya, ayo duduk. Pindah Rexon. Ya, Kak Agnes berdiri dulu. Oke. Terus Raymond kemarin sama siapa? Sama Litus. Ya, oke. Nah, ini kemarin apa namanya? Christine sama Nova. Kemarin Nova sama Alita. Oke. Christine kemarin sama siapa? Terus Jessica kemarin sama? Oh, Kak Fetty-nya nggak datang ya? Nggak boleh. Ya, ayo. Siapa namanya? Siapa namanya ini? Kak Frida sama Christine ya? Oke, ayo, yuk duduknya bersebelahan. Yang kemarin sudah dapat pasangan, duduknya sekarang bersebelahan. Nah, ini Kak Ember ini nggak ada pasangan, ini kasihan kan? Oke, sebentar. Nah, ini siapa namanya yang siapa namanya? Ya, Imelda ya. Imelda sama Olive. Oke, Kak Imelda bisa sama siapa namanya? Nih. Siapa namanya? Angelina. Bisa sama Angelina. Pasangannya. Iya, pasangannya. Oke. Nah, sama-sama barunya. Terus si siapa namanya? Agustina. Nah, Agustina bisa sama siapa namanya itu? Siapa itu namanya? Jessica. Terus Vero bisa sama Kak siapa namanya tadi? Kak Olive. Oke. Ayo Vero, silakan. Nah, silakan berpasangan ya. Berpasangan. Nah, oke. Ya. Terus, nah ini tinggal Kak siapa namanya? Kak Nember sama Kak Agnes ini yang belum ada pasangannya ya. Ya. Apa? Oh, gini aja. Si siapa namanya? Vero sama Agnes saja. Vero sama Agnes saja. Yuk. Ya, Vero sama Agnes. Nanti ke depannya Jessica balik ke Kak Fendi ya. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Siapa namanya ini? Kak Olive sama Kak Nember. Kak Olive sama Kak Nember. Nggak apa-apa sementara. Ya, tenang. Ini pasangan bukan buat masuk ke baterainya nu. Santai saja ya. Iya, di nama Tuhan. Ya, Kak Nember, tolong didampingi Kak Olive yang cantik cerita ini ya. Hati-hati ya. Di nama Tuhan. Ya, sudah dapat semuanya ya, materinya sudah dapat semuanya. Oke. Kita kemarin sudah sama-sama belajar bagaimana kita supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Tentunya hanya bisa dengan bertobat. Lalu setelah melangkah, kita belajar. Jadi kita tahu poinnya adalah bertobat, ya, melangkah dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Nah, yang selanjutnya adalah kemarin mengenal bagaimana sih Bapa itu, ya, bagaimana sih Bapa di surga itu, kasihnya kayak apa sih, ya. Nah, maka ketika kita sudah mengenal, oh ternyata Bapa itu sungguh baik, sungguh memperhatikan aku. Kak Agnes, tolong maju Kak Agnes, jangan di belakang. Kak Agnes boleh di depan sini Kak Agnes. Kak Agnes sama Vero. Si siapa namanya itu?
Sen sama Reson. Sini, ada sini, depan aja. Gak apa-apa, tenang saja. Ini bukan urutan masuk ke Bateranu, tenang aja. Tidak banjir sekarang masih ada. Ya, Sen sama Reson di depan situ. Jangan terlalu ke belakang. Ya. Allah baik, Allah Bapa sangat baik, sungguh baik, dan merancangkan untuk keselamatan kita. Maka hari ini adalah kelanjutannya. Bagaimana sih perjalanannya agar kita ini mengalami yang namanya kerajaan surga, ya, supaya pada saat kita ada di dunia ini kita bisa menunjukkan tentang siapa diri kita, identitas diri kita itu kayak gini, ya. Oke, karena ini masih perjalanan, jadi perjalanan nubuatan, perjalanan sebelum di perjanjian baru, maka nanti ada perjanjian barunya, tetapi kita mengawali dulu mulai dari perjanjian lama, ya, apa yang dinubuatkan oleh para nabi, ya. Nah, kitab yang paling lengkap, ya, yang ditampilkan dalam Alkitab dan dipakai oleh Bapa adalah Nabi Yesaya. Jadi kitabnya Yesaya, ya. Kitab Yesaya ini isinya nubuatan tentang Mesias, ya. Kemudian akibat-akibat dosa, isinya seperti itu, ya. Yuk, kita akan memulai dengan Yesaya pasal 61. Ada yang bawa Alkitab? Kalau bawa Alkitab boleh dibuka atau dari HP juga boleh, ya. Takutnya nanti Bapak ini salah ketik, ya. Di situ juga sudah diketik sama Bapak. Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Nah, isi nubuatan ini itu menggambarkan tentang Yesus yang datang sebagai Tuhan, yang datang sebagai manusia, yaitu Yesus atau si Mesias, ya. Jadi di situ yang dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku itu tujuannya adalah pada Yesus. Jadi sudah digambarkan dulu, sudah dinubuatkan, sudah diilhamkan terlebih dahulu bahwa yang di situ yang diurapi oleh Roh Kudus itu adalah Mesias, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pelayanan pembebasan. Jadi Bapa mengutus anak, ya, tujuannya adalah untuk melakukan pelayanan pembebasan. Karena di situ topiknya adalah Mesias ini bentuknya manusia, ya. Jadi keilahiannya tidak ditampilkan, tetapi sebagai hamba. Oke, nah, selalu Kak Fendi. Kak Fendi, boleh kembali dengan Jessica? Ya, dengan Jessica. Oke, si siapa namanya? Nah, ini Kak Eder sama Pak Indra. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh iya, Tigor. Oke, Kak Eder sama Tigor. Ya, nanti siapa? Kak Olive, ya, sama Agustin, ya, sama Agustina, ya. Oke, sana persebelahan, boleh. Silakan duduk berdua, ya. Nah, ini tolong diingat, ya. Jadi diingat mulai minggu kemarin kita akan belajar berdua, ya. Ada tujuannya, tapi nggak Bapak kasih tahu sekarang. Nanti ada tujuannya, ya. Nah, pelayanan pembebasan itu apa saja sih? Yang pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, ya.
Lalu yang kedua, pelayanannya adalah merawat orang-orang yang rendah hati. Ya. Yang ketiga, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan atau yang tertawan atau yang terkekang, terpenjara, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, tidak bisa bebas dari penjara. Lalu kita lanjut ke ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Hal ini merujuk pada konsep yang namanya tahun Yobel. Yang kalau pernah tahu lagunya, ini tahun Yobel ya. Jadi konsepnya tahun Yobel itu ketika masa itu berbarengan dengan hari raya pendamaian atau Yom Kippur ya. Nah, ketika hari raya pendamaian dan pelaksanaan tahun Yobel ini, di sana dimulai dengan meniup trompet atau sangkakala yang kita kenal biasanya sangkakala. Kalau kita lihat film-film Timur Tengah itu ya, ada kayak panjang gitu ya, itu biasanya dari dagingnya gajah, tapi ini biasanya agak seperti apa ya, melingkar gitu ya, agak seperti melingkar. Nah, itu namanya shofar, berasal dari tanduk domba jantan. Jadi memberitakan tahun rahmat Tuhan itu maksudnya adalah melepaskan hutang, menghapuskan segala hutang, dan juga pembebasan para budak. Nah, pada masa itu kan masih ada budak tuh. Jadi ketika mereka merayakan itu, mereka itu membebaskan sebagian atau bahkan semuanya dari budak-budak yang mereka miliki. Dan hal ini juga berlaku kepada orang-orang Yahudi yang dijadikan budak oleh bangsa non-Yahudi. Itu terjadinya pada saat Yom Kippur. Nah, karena Yesaya itu adalah bahasanya bahasa puisi. Yesaya itu isinya bahasa-bahasanya simbolis. Jadi bukan selalu yang sebenarnya. Kadang-kala perlu penafsiran khusus. Ya. Itu isinya kitab Yesaya. Apa yang dimaksud dengan memberitakan tahun rahmat Tuhan itu adalah simbol kebebasan secara rohani dari dosa dan penderitaan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mengaruniakan yang ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memelihara keagungannya. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi manusia itu dikaruniakan sukacita yang sejati, sukacita yang benar-benar, bukan sukacita yang palsu. Maksudnya apa? Sukacita palsu. Contoh zaman sekarang begini, kalau ada semuanya punya aplikasi WhatsApp ya. Nah, di WhatsApp kan ada statusnya. Sebentar-sebentar lihat itu status, sebentar-sebentar, wih semakin banyak, wih aku memang hebat, seperti itu. Gitu ya. Jadi sukacitanya bukan yang palsu seperti itu, tetapi merasakan kedamaian, damai sejahtera yang sejati. Meskipun ketika dicakiti sama orang, ya diejek sama orang, itu hatinya nggak sakit. Nah, tujuan Tuhan itu, tujuan Bapa mengutus
Yesus itu nantinya seperti itu, ya. Lalu supaya orang menyebutkan mereka pohon tabati kebenaran tanaman Tuhan, ini merupakan sebuah nubuatan untuk perubahan yang radikal. Ya. Kalau namanya tanaman Tuhan itu pasti subur. Kemudian kalau yang namanya tanamannya Tuhan itu pasti menghasilkan buah-buah kebenaran. Bahkan ketika di kitab Kejadian kita tahu di sana banyak sekali buah-buah yang manis, banyak sekali buah-buah yang bermanfaat. Kemudian juga ada buah kehidupan. Jadi tujuannya supaya menjadikan umat, ya, menjadikan manusia ciptaan Bapa ini kembali kepada natur alaminya, yaitu serupa segambar dengan itu maksudnya. Jadi serupa dan segambar dengan Allah, ya, yang membawa kedamaian, yang membawa sukacita, ya. Jadi kalau orang di dekat dia itu nggak ada namanya sedih, ya, itu tanaman Tuhan. Nah, jadi Yesus datang itu bukan saja untuk menyelamatkan rohnya kita, secara rohnya saja, bukan hanya itu, tapi juga untuk memulihkan jiwa kita dari akibat-akibat dosa. Yang sebelumnya masih hidup dalam dosa, ya, itu pasti ada efeknya. Sebelum menerima kebenaran, sebelum masuk ke dalam kebenaran, itu pasti ada efeknya. Efeknya apa saja? Yang pasti jiwanya terluka. Itu pasti. Karena apa? Ketika dia jatuh dalam dosa, yang ada di hati pikirannya itu isinya negatif terus. Semakin terperosok dalam hal negatif, itu pasti. Karena tidak ada terang firman Tuhan yang masuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaan buruk. Jadi kalau ada dosa, itu pasti menghasilkan kebiasaan buruk. Misalnya apa? Suka mengumpat. Kalau orang Jawa bilang miso, kalau orang Surabaya miso. Malah juga ya minyak. Bilangnya miso gitu ya. Miso, mengumpat. Ya, itu kebiasaan buruk. Kemudian keterikatan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Lalu ada kutuk juga. Nah, kalau tidak dibereskan, itu bisa mengalir kepada anak cucu kita. Ya. Nah, pada saat ini kita membahas tentang jiwa yang terluka. Kita untuk yang kebiasaan buruk, keterikatan, kutuk, kita sisihkan dulu. Itu nanti di episode berikutnya, ya. Hari ini kita akan belajar tentang hati atau jiwa yang terluka. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6 dan Lukas pasal yang 1 ayat ke-17, nanti silakan dibuka, ya. Nah, di sana ada perkataan yang sama, ada firman Tuhan yang isinya sama, yaitu hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah, kedua ayat ini sama, ya, nanti boleh dilihat di Maleakhi pasal 4 ayat 6 dan Lukas 1 pasal 17, ya. Nah, disitulah cara kerja iblis itu mempengaruhi manusia supaya terluka. Jadi prosesnya iblis itu nggak langsung, nggak langsung dia ada di hadapan kita, dia menyerupai yang serem-serem, jarinya panjang kayak gitu, ya. Kemudian cakar-cakar kita atau cekik kita, nggak kayak gitu. Iblis itu sukanya main halus, nggak suka main kasar. Jadi biasanya dia makainya itu orang sekitar.
Contoh, anaknya ini belum mengenal bagaimana itu sama Tuhan, apalagi bapaknya tambah gablas, nggak sama sekali. Kalau anaknya masih terisi dikit-dikit. Nah itu iblis itu bisa pakai bapaknya itu untuk melukai hati anaknya atau jiwa anaknya. Misalkan kasar, ya, suka main pukul, suka mendikte anaknya, ya. Atau kalau statusnya suami istri, ya bisa yang dipakai itu bisa istrinya atau suaminya, ya. Nah itu terjadi, kan itu juga sudah terjadi di mana? Dalam kitab Kejadian. Pada saat di Taman Eden kan juga seperti itu. Dihasut salah satu. Enak sekali itu. Ya. Buahnya sangat mengkilat, bagus banget. Itu kayaknya rasanya enak. Nah mungkin kalau itu bisa membuat kamu jadi mati. Tapi diplesetkan, katanya Tuhan itu ya, maka itu bisa mati ya. Jadi iblis itu bekerjanya seperti itu. Dia akan selalu mengadu domba setiap manusia, entah itu sama saudara, entah itu sama ayah ibu, atau mungkin teman-teman kita yang kita sayangi. Bahkan di dalam komunitas rohani pun juga kalau tidak kuat itu bisa dipakai. Ya, misal cinta segitiga dalam gereja. Nah itu juga harus hati-hati ya. Gitu ya Kak Mentor ya. Nah, lalu bagaimanakah jiwa yang terluka ini itu ciri-cirinya kayak apa sih? Nah, kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal yang 40. Ya. Jadi kitab Yesaya kembali lagi itu penuh dengan bahasa-bahasa puitis, perlu penafsiran sedikit dalam. Ya. Ada 4 jenis jiwa terluka yang dideskripsikan oleh Bapa kepada Nabi Yesaya. Ya. Sudah dibuka semua? Yuk kita buka Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-3 dan 4. Kita sama-sama buka. Kita cek isinya apa sih. Sudah ketemu semua ya? Amin? Amin. Oke. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, jadi Yesaya sudah menyerukan terlebih dahulu ya, tentang pertobatan. Lalu dilanjutkan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, gambaran ini adalah yang pertama dari 2 ayat ini. Gambaran yang pertama adalah padang gurun, ayat 3. Padang gurun itu apa sih? Padang gurun itu simbol dari kesepian atau haus kasih sayang atau penerimaan. Jadi gampangannya apa ya, kurang kasih sayang ya, istilah umumnya itu ya, kurang kasih sayang ya. Akhirnya yang terjadi apa? Mudah jatuh cinta. Ya kan, cowok cakep sedikit jatuh cinta. Baru masuk ke kafe yang lain, ada cowok cakep lagi, deket-deket jatuh cinta pula. Begitu juga sebaliknya. Ya, yang cowok juga gitu. Ya. Lalu akibat selanjutnya adalah menuntut pasangan untuk membahagiakan dirinya, mintanya selalu dilayani. Nah, ini belum jadi suami atau belum jadi istri gitu ya.
pacarnya mintanya, kamu ya harus itu dong, harus kasih aku bunga. Ini kan waktunya ulang tahun, harus kasih aku kue tart, harus ajak aku makan di pizza, nah, kayak gitu. Mintanya dilayani terus. Habis gitu kepala pusing sedikit saja sudah, kamu kok gak perhatian sih, marah-marah. Kamu tahu enggak? Enggak. Apa kamu ngasih tahu? Jadi mintanya dilayani terus. Begitu juga dengan kehidupan di rumah, mintanya dilayani terus ya, sama mama papanya. Ya. Mama tolong ambilkan makan. Mama tolong ambilkan mie. Kayak gitu. Sukanya seperti itu. Lalu akibat yang selanjutnya adalah merasa berjuang sendiri dalam segala hal. Ya. Misalkan apa? Belajar kelompok. Ya. Susah-susah bikin itu. Temannya memang nggak bisa dikatain. Kamu ini bodoh amat. Saya ini berjuang supaya kelompok kita jadi yang terbaik. Akan terus seperti itu, merasa paling berharga. Ya, karena apa? Nggak ada penerimaan sebelumnya. Ya. Nah, efek yang selanjutnya ini sedikit lebih dalam lagi biasanya, ya. Ini juga dari survei yang kapan lalu saya sampaikan, ada Yale University, kemudian ada beberapa ahli psikologi itu juga menemukan bahwa anak-anak, remaja atau bahkan dewasa yang kesepian, ya, yang memiliki hati yang kesepian, itu kebanyakan lari ke pornografi, ya. Bahkan bisa sampai lari ke seks bebas. Ya. Lalu yang lainnya apa? Terjerumus dalam komunitas mabuk-mabukan, suka narkoba. Saya kan sedikit kesaksian mengenai yang terakhir ini. Jadi beberapa tahun lalu bapak itu sering pelayanan ke penjara. Mereka yang kami layani rata-rata adalah orang pemakai, pengedar narkoba. Nah, background mereka rata-rata, ya, itu ya berbentuk rata-rata seperti itu. Entah itu bapaknya main kasar, atau mungkin yang dominan ibunya itu ada, meskipun laki pria, dia pria, tetapi waktu dia masih anak-anak yang dominan ibunya, ya, dia melihat keluarga yang lain tidak seperti ibu. Jadi hatinya benar-benar kesepian, kurang kasih sayang. Nah, mereka terjerumus di sana. Lalu ada juga yang napi perempuan di sana. Tidak hanya napi cewek atau cowok saja. Kalau di sini di Malang kan penjaranya terpisah, ya Bu Presiden. Kalau di Malang penjaranya terpisah. Jadi penjara perempuan sendiri, penjara laki sendiri. Tapi kalau di Sidoarjo sama Surabaya, karena Pak Wadul melayani di sana, itu hanya bersebelahan begini loh. Jadi areanya hanya bersebelahan, dibatasi oleh tembok saja. Itu juga ada wanitanya, para wanita. Nah, para wanita itu juga ada yang kasusnya suka narkoba, akhirnya tertangkap. Lalu ada yang wanita yang melenceng. Jadi karena dia juga pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat buruk, dilecehkan oleh saudaranya, ya, akhirnya dia seperti takutan. Nah, akhirnya dari situ dia terus melarikan diri. Akhirnya ya jadinya kayak gitu, kita nakal, ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kesepian itu sangat berbahaya. Nah, makanya tak suruh berdua biar nggak kesepian, ya. Kalau temannya ngantuk mulai dicolek, ih, gitu.
ya. Supaya nggak ngantuk. Ya. Ya, jiwa yang selanjutnya adalah perumpamaan lembah. Lembah itu kalau kita tahu kan turun tuh masuk di sangat dalam. Ya. Nah, lembah ini sebuah metafora tentang orang-orang yang minder, pemalu, tertutup, sulit bergaul. Ternyata bahaya. Ya. Lalu dia ditolak mungkin oke kalau sudah lahir, ya ditolak di dalam keluarga. Tetapi yang paling parah kadang-kala terjadi adalah itu ketika masih di dalam kandungan. Ada beberapa orang tua yang misalkan terjadi karena sebuah hubungan terlarang, kemudian sama ibunya mau digugurkan. Nah, itu kan berarti ditolak. Tapi ternyata enggak gugur, malah lahir. Ya. Nah, itu sebenarnya juga sebuah akar dosa di sana, terutama dalam janinnya itu. Jadi hati-hati ya, pria ini terutama ya, bahaya. Dengar ya. Nah, pria ini harus bisa menghargai wanita. Yang wanita juga demikian, harus jaga diri ya. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya anak-anak yang tertolak itu biasanya nakal, dua beleke nggak karuan, dikasih tahu nggak nurut. Nah, katanya kan gitu. Apa katanya dokter sekarang? Katanya orang-orang psikologi itu bukan nakal, itu malah pinter pak. Pinter apaan? Orang selalu melawan sama orang tua, pinter dari mana? Nah, itu berarti ada kelainan di sana, ya. Jadi itu juga harus bisa ditelusuri dan dipulihkan. Ya. Lalu sering sakit-sakitan, banyak kan gitu. Apalagi yang sudah pernah, yang sudah pernah mulai dari rahim, kemudian ketika melahirkan juga nggak diopenin, nggak dirawat, ya. Itu biasanya sering sakit-sakitan. Terus yang selanjutnya adalah orang mau selalu membayangi. Ini tadi yang saya bilang, bukan diikuti sama kuntilanak terus, bukan maksudnya. Bukan ada tuyul di belakangnya terus gitu, bukan itu maksudnya ya. Orang mau selalu membayangi itu maksudnya ketika dia sudah mulai beranjak dewasa atau mungkin bahkan mulai kecil, nah itu sangat sulit hidupnya ya. Ekonominya sangat sulit. Kemudian ketika sudah mulai agak besar, agak dewasa, cari kerja sulitnya setengah mati. Pasti ada akar dosa di sana ya. Lalu sering ketakutan, gampang sekali ketakutan, lewat gelap sedikit takut. Kemudian orang itu mukanya modelnya aneh sedikit sudah sangat ketakutan. Biasanya seperti itu. Jadi ini bukan karena itu loh ya, bukan karena kalau melihat orang lain itu mukanya kayak lebih gombel kah atau genderuwo kah, bukan kayak gitu. Tapi dia memiliki hatinya itu memiliki rasa yang takut di dalamnya, selalu takut. Lalu yang ketiga adalah gunung dan bukit. Nah, ini juga termasuk ya, karena hasil dari jiwa yang terluka, yaitu perumpamaan tentang sombong, suka meremehkan orang lain. Karena dia dulu pernah direndahkan, sering dibully, akhirnya ketika dia mulai dewasa, ya, mencari jati diri, yang dilakukan apa? Seperti kecil, badannya besar, memperbesar otot-ototnya, gitu ya. Lalu suka akhirnya ganti, suka bully temennya, kamu keren kayak dia gitu. Wah, kayak gitu.
suka bully temennya dia. Suka menguasai orang lain, jadi apa-apa harus nurut sama dia, apa katanya dia. Ya. Dalam kelompok belajar, apa katanya dia. Demokratisnya hilang, nilai demokratis, nilai itu kebersamaannya itu hilang. Suka memberontak, ini siapa yang suka memberontak ini? Ya. Ayahnya benar dibilang salah, mamanya benar dibilang salah, suka memberontak. Lalu yang selanjutnya adalah kasar, dingin, sinis, sadis. Nah ini efeknya jadi semakin dalam. Nah, yang keempat adalah perumpamaan tentang tanah yang berlekuk-lekuk. Biasanya orang-orang yang terluka ini juga pernah mengalami ini, ya, pernah ditipu, pernah dibohongi. Akhirnya dia ganti. Orang itu nipu A, sekarang malah jadi kaya. Ikut-ikut nipu A, nipu orang sana sini, dapat duit, ya. Kemudian curang, gitu ya. Nah, curang itu contohnya kayak apa? Nah, saya ada analogi juga soal curang ini. Ya, saya ibaratkan begini. Saya punya 3 botol. Ya, saya punya 3 botol. Terus tambah 1, 4. Ya. Temennya ada 2 kanan kiri. 1 untukku, 1 untukmu, 1 untukku, 1 untukmu, gitu. Paham ya? Curang kan enggak? Temennya cuma dapat 1, dia dapat 2, benar nggak? Nah, itu juga salah satunya orang itu juga pernah terlukai jiwanya. Lalu suka berbohong, sering banget berbohong, apa-apa berbohong, gitu ya. Nah ini arahnya juga orang menjadi orang yang munafik. Padahal Tuhan Yesus benci banget dengan orang-orang yang munafik. Ya. Sedikit-sedikit bohong, gitu ya. Contohnya, Neber, Mama minta tolong belikan tisu ya. Baik Mama, belilah, pergi ke toko. Kemudian ke toko, tisunya cuma harga 15.000. Terus dia ngambil roti 3.000, kemudian ngambil es teh 4.000 kayak gitu. Terus pulang-pulang bilang sama mamanya, tisunya harganya 23.000. Nah itu sudah bohong banget gitu. Nah, munafik juga gitu, di depan baik, di belakang suka menggerutu, ya. Di depan temennya baik, kamu lagi sakit ya. Kemudian di tempat lain ngomong sama temannya yang lain, ibu tuh senangannya sakit loh, apa-apa sakit, benci ya. Ini munafik, ya. Nah, maka supaya orang-orang manusia itu bisa sembuh, maka ada 4 langkah yang harus dilakukan, ya. Jadi tadi sudah terdeteksi ya, silakan dideteksi ya. Jadi dari teks-teks ini silakan dideteksi. Kira-kira aku kayak apa sih, ya? Apakah aku pernah terluka? Apakah aku pernah tersakiti? Ya. Maka langkah yang harus diambil supaya kita disembuhkan adalah berani terbuka. Nanti sebelum tutup kita akan belajar yang baru, ya. Yang pertama harus terbuka, harus berani cerita. Saya pernah ini karena sudah semuanya remaja ya, jadi nggak ada masalah saya untuk belak-belakan ya. Saya pernah melayani dari melayani teman yang dia adalah juga ex-nabi ya. Dia sedikit gemoy.
paham ya saya? Dia sedikit gemoy, letoy, cowok tapi jadi cewek. Saya lupa namanya, sudah tak lama. Orangnya juga sudah cukup usia waktu kami layani. Jadi dia jalannya kayak perempuan gitu. Jadi waktu kan kami pelayanan masuk dalam penjara, ya jalan dari sana masuk ke penjaranya, masuk ke gerejanya yang di dalam penjara gitu ya, jalannya gemboy gitu kayak perempuan beneran. Ya. Lalu kita mulai layani karena dia waktu itu baru kita layani, kemudian 2 minggu sekali itu kita mulai follow up juga. Setelah keluar baru bisa terbuka. Kenapa kok bisa seperti ini? Apakah karena kebutuhan ekonomi, perlu duit kah? Apakah bagaimana? Ternyata dia sering, maaf kata, sering dilecehkan oleh paman. Jadi semasa sekolah, karena orang tuanya bercerai, kemudian dia tinggal sama ibunya, ya. Lalu ibunya sering bekerja, nah dia dilecehkan sama paman. Akhirnya itu sering sekali dia tidak berani mengungkapkan, terbawa kejiwanya, akhirnya jadi begitu. Lalu dia mengkomersilkan hati supaya mendapatkan uang memenuhi kebutuhan. Tapi ketika dia sudah mulai bercerita hal itu, berani terbuka. Sebelumnya nggak berani terbuka. Setelah terbuka, kita sering layani, kita sering doakan. Nah, lama-lama berubah, rambutnya nggak lagi tipis. Ya. Kalau masuk ke penjara, mereka rata-rata kan rambutnya nggak boleh panjang, itu kan nggak boleh. Jadi potong asal-asalan gitu sama petugasnya. Waktu itu kami lihat seperti itu kondisinya. Nah, dia mulai rapi, mulai cakep, potongnya mulai klinis gitu ya. Nggak lagi rambutnya itu nggak lagi tertata kayak seorang cewek. Jadi harus terbuka. Ya, begitu juga dengan kita yang saat ini sedang ada di kelas pemuritan. Nah, harus berani terbuka. Lalu yang kedua, setelah terbuka, berani bercerita, berani mengakui dosa atau mungkin ada masa lalu yang kelam. Kembali harus menerima kasih Bapa. Nah, kasih Bapa kayak apa? Yang kemarin kita sudah baca. Ya, nanti yang belum dapat kita akan kasih itunya ya, materinya ya. Lalu mengampuni. Nah, yang dilakukan orang ini tadi, dia berani mengampuni, berani benar-benar datang ke hadapan Tuhan itu hanya untuk supaya bisa mengampuni pamannya, bisa mengampuni orang tuanya, dan berdoa untuk itu bisa dilupakan, jadi nggak ada di memorinya lagi. Ya. Nah, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi Tuhan sendiri yang berjanji. Ketika kita berani terbuka, kita menerima kasih Bapa dan kita mengampuni lalu melupakan, itu Tuhan itu akan sangat terasa dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai penutup, saya akan berikan wejangan. Kepahitan bukanlah akibat, tetapi pilihan. Ya. Jadi kalau seperti apa yang tadi dialami orang yang kami layani ini, dia mindsetnya, pikirannya, apa yang dia kerjakan saat ini, dosa yang dia kerjakan saat ini, ya, itu akibat ulah pamannya itu tadi. Tetapi seharusnya kebenaran yang sejati, kebenaran di dalam Tuhan adalah ketika kita mengalami masalah
kita harus berani bercerita kepada orang yang tepat. Boleh pendeta kah, rohani kah, ya, pembina rohani kah, ketua komsel kah, harus berani bercerita. Dan kemudian harus belajar tentang Bapak itu kayak apa. Minta supaya kasihnya Bapak memenuhi hati, ya. Lalu selanjutnya mengampuni dan melupakan. Jadi kepahitan itu bukan akibat karena sesuatu yang buruk ini, tetapi ketika melewati ke depannya itu harus berani memilih. Aku nggak mau kepahitan, ya. Oke, sekarang kan berdua nih. Nah, kita tutup dulu dengan doa dulu, ya. Allah Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami sudah menerima materi tentang kesembuhan batin. Kami tahu beberapa ciri akibat dari jiwa yang terluka. Kiranya Tuhan, kebenaran hari ini tersimpan dalam hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang ada di masa lalu kami, Tuhan Kau memulihkan kehidupan kami. Mulai dari detik ini sampai ke depan, Tuhan, kami mau untuk benar-benar Engkau pulihkan. Kami mau terbuka, kami mau belajar mengenal kasih-Mu dengan sepenuhnya. Kami mau, Tuhan, saat kami sudah pulih, kami pun menjadi berkat bagi orang lain, bisa memulihkan mereka dengan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah berbicara dan akan melanjutkan ke sesi berikutnya, kiranya Tuhan tetap melingkupi kami, menaungi kami, dan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan. Amin. Yuk, balik lagi belajar. Silahkan dikasih renggangan gitu ya sekarang. Jadi berdua kayak contohnya Kak Olive dan Kak Imelda ya. Kak siapa namanya? Imelda. Nah, boleh silakan geser satu lampu saja jalannya. Oke, Rija juga gitu. Kemudian nempel sama siapa namanya ini? Ya, sama itu. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sementara Kak siapa namanya? Yang belakang? Hah? Agatha. Oke, Kak Agatha sekarang sementara sama Pak Indra dulu ya. Tadi sudah dapat beberapa hal ya tentang cara iblis melukai jiwa. Kemarin kita sudah bahas tentang bapak kita seperti apa. Lalu sekarang dari 4 jenis jiwa yang terluka, silakan di-sharekan apakah ada poin yang didapat itu. Misal ya, saya mudah jatuh cinta. Jadi kalau dia cantik langsung sukanya deket-deketin, jadi pacarnya banyak gitu ya. Nah, salah satunya itu. Contohnya seperti itu. Oke, silakan disiarkan. 1 poin aja, nggak usah banyak-banyak. 1 poin aja, nggak usah banyak-banyak. Dari 4 jenis jiwa, di situ kan ada pada kurun, apa segala macam, ada deskripsinya. Kira-kira yang nyantol bahwa itu diri kita yang mana? Nah, silakan disiarkan dengan teman sebelahnya. Apakah aku selalu kalau di kegelapan itu melihat kepala melayang-layang, ya. Yuk, silakan disiarkan 1 poin ya. Jadi misal guru gembala 1, mami juga 1. Enggak usah banyak-banyak, 1 saja. Kan belajar 1 saja.
Sudah? Satu poin kan nggak lama tuh? Sudah? Beneran sudah? Sudah semua? Oke. Ya. Sekarang silahkan saling berdoa supaya dibebaskan dari hal itu. Misalnya Mami cerita sama Gembala, ibu saya suka mencuri dulunya. Nah, didoakan sampai sekarang Mami, sampai sekarang masih dikit-dikit gitu ya. Nah, didoakan. Begitu juga sebaliknya. Jadi bergantian ya, nggak usah lama-lama. Tuhan nggak butuh doa-doa yang indah-indah yang panjang-panjang, letter kali panjang, letter apa nggak tahu lah, ya. Tapi doakan poinnya. Sudah paham? Sudah paham? Oke? Nah, sudah paham apa belum? Silakan Tuhan ada yang jawab. Yuk, silahkan saling mendoakan. Bergantian ya. Bergantian. Doanya nggak perlu indah-indah, nggak perlu malu, makanya nggak perlu takut. Doa itu benar semua, nggak ada yang salah kok. Ya, yuk silakan saling mendoakan. Sedikit saja nggak apa-apa. Ya.
belum mengerjakan nanti saya cari. Yang sudah mengerjakan silakan dikumpulkan ke Vero, nanti dikasih ke Bugem ya. Minta tolong apa? Korekkan. Yang baru jangan diminta, Bro. Ya, yang sudah mengerjakan saja. Kan baru punya kamu sudah kerjakan, Bro, kan belum? Belum toh? Ya. Yang baru ya jangan diminta lah, kan belum mengerjakan. Yang sudah mengerjakan, yang sudah mengerjakan, silakan dikumpulkan sama bentuknya. Masuk TV. Kalau sudah dikasihkan ke kepala ya, ya. Ini ada model sedikit ya, karena memang dari yang lainnya terlambat ya. Oke ya, yang belum pernah mengerjakan sudah, Vero sudah terkumpul semua. Yuk dikumpulkan semuanya, silakan dikumpulkan. Apa langsung disobek aja, gitu kan ya. Yuk. Nah, yang belum mengumpulkan silakan dilihat pada bagian belakang sendiri ada lembaran kecil. Itu ayat saat teduh. Jadi nanti silakan setiap hari dibaca. Ya, setiap hari dibaca sesuai ayatnya itu. Kemudian, ya, kok ini salah ya? 22. Oh, sorry. Itu ada yang salah. Coba dilihat semuanya. Minta tolong dilihat dulu. Itu salah, itu kurang angka 9-nya. Jadi yang yang tanggal 20, hari Sabtu tanggal 20 itu Lukas 22 ayatnya 39 sampai 46 ya. Itu Bapak kurang angka 9-nya. Semuanya nambah. Ya, itu ayat 39 sampai 46. Nah, caranya bagaimana? Bagi yang belum pernah mengerjakan, caranya adalah dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke 39 sampai 46, yang nyantol ayat berapa? Pokoknya kayak nyantol di hati gitu ya. Ditulis di sebelahnya. Jadi ada tulisannya ayat rema yang didapat. Misal Bapak dapat ayat 40, ya ditulis 40, kemudian isi firmannya apa, ditulis juga ya. Lalu rema untuk doa adalah hasil dari ayat yang kita tulis. Saya kasih contoh, setelah tiba di tempat itu ia berkata pada mereka, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi Bapak kan dapatnya ayat 40, Bapak tulis 40, kemudian ayatnya Bapak tulis juga, setelah ada pencobaan. Doanya begini, Tuhan, aku mohon kepadamu supaya hari ini tidak jatuh dalam pencobaan. Contohnya seperti itu. Jadi fokus rema doa itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, gitu ya. Understand apa understood? Oh, understand. Ya, puji Tuhan. Oke ya, kayak gitu. Nah, setiap Jumat dikumpulkan. Terus jujur Bapak tanya sekarang, siapa yang mengerjakannya di rapel? Tahu di rapel? Maksudnya begini, mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat sampai Kamis sampai Jumat, ngerjakannya di hari Jumat. Jadi
Misalkan ya, hari ini kan ada pertemuan, tadi pagi dikerjakan, mulai hari Sabtu dikerjakan. Oh, dirapel gitu. Ayo jujur, siapa yang kerjakannya kayak gitu? Ada enggak? Ada yang jujur. Nah, itu juga jujur. Kan kamu belum kerjakan. Ya, jadi Bapak minta tolong, ini Bapak tidak menilai. Ya, Bapak mengajarkan supaya setiap hari berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau di situ Sabtu ya Sabtu. Pak, kelewatan jangan diisi. Tulis saja kelewatan atau dikasih name supaya Bapak itu bisa mendoakan Tuhan hari ini si Mater, contoh Mater, hari ini si Mater kelewatan nulis ayat rema Tuhan, tolong minggu depan di hari yang sama jangan sampai kelewatan ya, gitu ya, nggak boleh dirapel ya. Nah, puji Tuhan ada yang jujur. Jadi setiap hari Bapak itu ngajari kalian setiap hari berjalan bersama Tuhan. Ini itu masih konsep paling sederhana. Nanti kalau sudah kelasnya akan naik lagi di devotion sama destiny berbeda. Ya, gitu ya. Setuju? Nah, puji nama Tuhan. Yuk kita akhiri pada malam hari ini, kita bangkit berdiri bersama. Sebelumnya kita akan memulai yel-yel baru. Ya, minggu depan yel-yelnya sudah mulai berubah, ya. Yel-yelnya baru. Ya, kita berdiri semua. Yel-yelnya seperti ini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Panjang ya? Oh ya, nggak kata bukan nggak apa-apa. Siaran ulang. Keterbukaan awal dari pemulihan. Bisa ya? Oke, kita terus jangan lupa terakhir diakhiri dengan yes. Nah, sip. Yuk. 3, 2, 1. Keterbukaan awal dari pemulihan. Yes. Wah. Ya, kita tutup dengan doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih begitu meriahnya malam hari ini, sukacitanya kami belajar bahwa ada beberapa hal mungkin yang di dalam kami hari ini belum terselesaikan. Tuhan, ada sesuatu yang masih kami simpan, tapi ke depan Tuhan kami mau terus belajar untuk terbuka kepada sahabat kami, kepada teman sejawat kami, teman rohani kami, karena Engkau sedang mengajar kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan kemanapun sebagai rekan sekerja Allah. Terima kasih ya Bapa atas malam yang sangat indah ini. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Engkau terus memakai benih ini menjadi karya dalam penyebaran kabar baik Injil, bukan hanya di tempat ini saja Tuhan. Kami percaya akan meluas dan melebar kemanapun Engkau utus kami dari melakukannya. Terima kasih ya Bapa, setelah kami tidak berpisah, kiranya berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus akan terus kami terima mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman? Minta maaf untuk malam hari ini. Biasanya kan kita habis kelas komunitas kita bisa ngopi bareng ya. Malam hari ini kita nggak bisa ngopi karena dispensernya ternyata
kemarin itu dispenser sama galonnya jatuh, jadi pada pecah, jadi kita tidak bisa diinikan karena airnya meluber ya, jadi bisa hanya minum air putih. Dan mami minta tolong ada roti goreng mungkin bisa dibagi satu-satu. Terima kasih ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.